Dua bukan Tuhan. Ballpoint bukan Tuhan. Sepatu bukan Tuhan. Sendal bukan Tuhan. Kertas bukan Tuhan. Laptop bukan Tuhan. Kontak motor bukan Tuhan. Betul nggak? Betul. Kabur. Ya Allah. Di sini udah ada Nisha. Izin saya mute dulu sebentar ya. Siap, Kanda. Kenapa sih Kristen-Kristen ini susah kali ditanya seperti itu juga, ya Allah. Kasihan sekali Pak Andreas. Herman saya Pak Andreas. Herman saya Pak Andreas. Ya, ya. Herman. Ya, gimana Bro Mamen? Masih muter, Kanda belum duduk. Oh iya. Ini ada Bang Erwin, ada Bang Cinta Solawat, ada Bang Melani. Melani ini loh, di mana-mana lo ada ya. Entahlah, Bro Mamen perbaiki dulu lah sinyal kamu ya, karena slow respon ini pasien saya banyak yang mau naik bentar ya. Melani ini jangan-jangan transenden ini. Entah dia manusia dua natur mungkin atau gimana, bingung. Bang Reza, selamat malam, Bang Reza. Aku tan melihat kena 17.000 koin. Bang Reza, Kalau nak Bang Reza. Kau benar gabung ini tak baca nah masa nah. Astagfirullah Pak. Abang, buka mute-nya. Mau diskusi apa kagak ini? Hei. Ada. Bro. Woi. Oke, gue turunin. Jelas sekali Reza ini. Nah, masih banyak pasien saya. Nggak bakal kehabisan. Tenang. Coba ini. Bang Riyadi, Muslim apa Kristen, Bang? Bang Riyadi? Abang? Bang? Ya Allah. Bang Riyadi, Muslim apa Kristen, Bang? Oke, sudah turun. Nah, bentar, Kanda. Ini Bang hamba Allah. Hamba Allah. Dia gak usah ngomong dia. Udah suruh diam aja dia. Enggak, Bang Reza Muslim apa Kristen? Bang Reza minta naik dia. Bang Reza Muslim apa Kristen? Kalau Muslim tahan dulu ya. Ketik Kristen kalau Kristen ya. Bang Jafrak ini Islam atau Kristen, Bang Jafrak? Aku sholat dulu ya. Di sini udah ada Nisa. Aku harus melaksanakan sholat dulu ya. Oke. Ini Melani ini di mana-mana ada loh. Ini loh Melani loh transenden loh orang ini loh. Akunnya ganti-ganti pula, Pak. Puter-puter. Ya, Bang Jafrak, selamat malam, Bang Jafrak. Ya Allah. Agak jelas coteng-coteng. Bang Rama. Belum duduk. Belum duduk. Oke. Kandal Hidayah monitor. Selamat malam. Pak Rama Muslim apa Kristen, Pak? Hah? Coba Mel. Aduh, kagak jelas kali. Bang Rama? Ya. Islam atau Kristen? Ya, Islam. Oh, assalamualaikum Bang. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, nanya ini semuanya yang di sini orang mana ya? Orang Islam di sini. Ini dialog lintas agama. Ini Komal Islam. Iya.
Ada yang mau disampaikan Bang sebelum diturunkan? Ada. Hah? Kenapa jadi Bang Rama? sama jaringan nih? Bang Rama, malah ngobrol sama yang lain. Bang Rama, Ini nyampe ini mah di Taruh nabe no. turunin Turunin aja ya. aja, Mohon maaf ya karena gak jelas. Turunin. Oke, naikin lagi host. Oke, Bang Reza, selamat malam Bang Reza. Malam. Ya, Islam atau Kristen Bapak? Apa, Mak? Mohon maaf, saya tanya Islam atau Kristen? Islam. Oh, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Waalaikumsalam. Mau tanya, Puasa. kalau puasa nggak sholat itu hukumnya apa, Mbak? Silakan Ustadz Abuya, tafadhol. Begini abangku ya. Rukun Iya. Islam itu sebelum puasa sholat dulu. Syahadat, sholat, baru puasa. Sehingga tetap sah puasa meskipun tidak sholat, puasanya sah gitu. Tapi buat apa gitu? Karena lebih utama sholat daripada puasa. Kenapa saya menyatakan lebih utama? Jadi kalau diibaratkan itu sholat itu angka 1, puasa itu angka 0 gitu. Sekarang kita banyak beribadah, tetapi kita meninggalkan sholat. Nolnya banyak sampai 10 nolnya, tapi kagak ada angka 1, tidak ada harganya. Tapi sekarang kita menjaga sholat, ibadah kita sedikit, tapi kita menjaga sholat. Nolnya mungkin 3, tapi ada angka 1, jadi ada nominalnya jadi 1000 gitu. Analoginya seperti itu. Intinya apa? Intinya tetap sholat itu harus dijaga, karena kata Rasulullah, awwaluma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Yang paling pertama kali nanti dihisab di akhirat itu adalah sholat. Ida soluhat amalu kullih, wa ida fasadat amalu kullih. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lainnya akan ikut bagus. Tetapi kalau sholatnya jelek, maka amal yang lainnya akan ikut jelek. Coba kita lihat, orang yang gemar meninggalkan sholat, pasti dia rajin maksiat. Tetapi cenderung orang yang menjaga sholat, dia akan sedikit tercegah dari yang namanya maksiat. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, bisa dipahami abangku? Bisa. Mencegah perbuatan begitu keji ya. dan mungkar. Kayak santet. Ya abangku, sehat-sehat ya abangku. Mau dilanjut diskusi dulu ya, Bang Reza. Ya. Iya. Oke. Ya, segitu aja ya Bang Reza ya. Ini satu panel untuk Kristen ya. Saya izin turunkan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, naikin Kristen host. Oke, Pak Nugroho. Selamat malam Pak Nugroho. Malam, Pak. Apa kabar Bapak sehat? Sehat, makasih. Oke, Makasih. puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke, Maaf Bang Abuya, kemarin live aku Bang panggil saya lagi nganu di bandara kemarin. Maaf. Sibuk. Siap. Saya memaklumi kok Pak Nugroho orang sibuk. Gak apa-apa. Enggak juga lah. Enggak, kalau di bandara kan nanti ngomong belum selesai, enggak nyambung putus kan nggak enak, ya kan? Dibuka kameranya Pak Nugroho. Coba panggil Bang, salat mencet aja. Salam Cek. mencet. Nah, udah ada Kanda Ardiansa, ini ada Pak Nugroho nih, Kristen Santun. Mantap. Lanjut. Woi, kalau Pak Nugroho kita diskusi berapa harga cabai aja. Pak Nugroho ini baik orangnya. Lah gimana? Wong Pak Nugroho ini semuanya berada di lingkungan muslim ya. Enggak juga lah, Pak. Luar biasa Pak Nugroho ini. Kok nggak bisa Bang Abuya di? Udah saya undang, Pak Nugroho udah saya undang. Coba. Udah ya berarti ya. Nah, Dah. halo Pak Nugroho. Masya Allah, sehat selalu ya Pak. Melani. Mana kabar Mengerti? Alhamdulillah Pak Nugroho. Sebentar saya open mic dulu ya. Oh, Kok gak bisa? Mulai. Angel, wis. Kok gak bisa open cam? Udah dibuka tinggal kameranya. Enggak, kok gak bisa open cam ini? Hah? Kenapa? Coba dibukain Ustadz.
Coba. Undang dong. Nah, kagak tahu aja Kang Ardi. Oh, Memang kalau diundang ngeprank bisa. Kalau diundang bisa. Bisa kalau diundang. Wah, ini luar biasa. Pak Nugroho ada di mana sekarang, Pak? Saya di rumah, Pak. Di rumah. Oh, di rumah. Iya, santai. Oh, Kemarin Bang Abuya ngajak live posisi pas lagi ada kerjaan kemarin, jadi ya nggak enak kan. Nanti belum Iya, selesai memang- ngomong kepotong. Ya, Ustadz Abuya emang nggak ngerti situasi, emang kayak gitu ya. Enggak juga. Lagi di rumah, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Keluarga sehat semuanya? Karyawannya Sehat. gimana? Sehat, Bang. Sehat. Mas. Ini ada Pak Andreas juga ini, Pak Kristen juga nih. Hamba Iya, ini siapa ya? Hamba Hina ini Kristen juga ya? Iya, Kristen. Kristen dia tapi kagak jelas Kanda. Jadi saya suruh dia mute saja mendengar. Kagak jelasnya jadi dia ini jauh pemahamannya dari Biblos. Jadi dia ini menganggap Biblos ini bukan kitab suci. Jadi kayak kalau kejawen gitu, Kristen kejawen mungkin enggak, entahlah bingung gua. Masa Kristen kejawen sih? Masa Kristen kejawen? Tanya aja coba tanya tuh. Coba. Melebihi Luda. Dia udah naik ke surga, ke neraka katanya. Halo Hina. Pak Ustadz Ardi, jangan pura-pura Iya. nggak kenal sama saya. Oh, kenal saya ini. Robin Robin, Pak Rob. Robin sih. Robin Kardede. Oke. Pak Robin ini. Iya. Wah, kalau ini roh ini bahasanya roh ini. Lali karo aku. Gitu. Iya, kalau ini roh ini bahasanya nggak ada, pokoknya roh tok wis pokoknya. Iya, ya wis iku ngene. Ya, ngobrol karo Iya. karo Pak Nugroho, ngobrol aku sih. Diam, tantenin. Oke, siap Pak Robin. Bang Ardi Coba, mau Robin. tanya dikit Iya. masalah puasa Gimana? tuh, ya kan? Gimana, Pak Kadang Nugroho? kalau Iya. di kita di Indonesia kan kadang jam subuh itu kan jam-jam 5-an ya, terus maghrib jam 6 Iya. kan gitu, ya kan? Heeh. Nah, itu kadang waktu saya pernah ke Jepang tuh dia maghrib itu sampai jam 8 baru matahari terbenam. Itu berarti untuk buka puasa ikut jam 8 itu ya ketemunya ya? Ya, Maka jadi agak gini, yang parah. pertama Pak Nugroho, batas mulai berpuasa atau batas jadwal itu kan terkait juga jadwal sholat ya Pak ya. Tapi yang kita bahas puasanya ya kan. Jadwal mulai buka puasa, jadwal mulai sahur, imsak dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan tergantung jam Pak, tapi tergantung dari, ya bukan tergantung jam. Hanya saja dikonversi ke jam kan gitu. Nah, itu dari matahari ya Ustadz Abuya ya, betul ya Ustadz? Sepakat perputaran matahari benar. Perputaran matahari yang dihitung dari itu Pak Nugroho. Nah, dari perputaran, jadi gini, setiap negara ada yang siangnya itu 12 jam, malamnya 12 jam seperti Indonesia. Tapi ada yang malamnya itu cuman Bentar. 4 jam. Cuman Ada 4 yang jam, cuma 5 jam. Jadi mereka harus berpuasa di siang hari selama, ya berarti berapa ya, 24 dikurangi 5, 19 jam sampai 18 sampai 19 jam. Gitu Pak. Jadi ukurannya itu bukan ukuran jam ya, bukan ukuran jam sebetulnya. Jadi ukurannya adalah ukuran perputaran mataharinya itu, dan juga apa namanya ya? Itu namanya perhitungan apa sih Ustadz? Saya kok lupa ya. Nah, ilmu falak. Ya, begitulah Jadi ada Pak. hisab, Itu ada ilmu. Jadi gini Pak Nugroho sedikit ya. Jadi lanjut Ustadz Abuya. Kalau ini memang bagiannya Ustadz Abuya harusnya. Lanjut Ustadz. tapi udah jelas sama Kanda Ardiansa juga udah jelas. Cuman saya mengambil referensi dari para ulama gitu. Intinya awal mula ibadah puasa itu adalah keluarnya fajar sodik gitu, yaitu menjelang waktu subuh, karena waktu subuh itu adalah keluarnya fajar sodik, sehingga awal puasa itu pas masuk waktu subuh gitu. Dan sampai kapan? Sampai gurubus syamsi gitu, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari sudah terbenam, sudah tidak ada, maka itu waktu buka puasa. Dan sama waktu maghrib, maka yang jadi patokan berarti waktu sholat, dari mulai waktu subuh sampai adzan maghrib.
Karena sama awal mula puasa pas datangnya waktu subuh dan akhir puasa pas datangnya waktu maghrib. Jadi benar kata Kanda Ardiansyah gitu. Intinya perputaran matahari yang menjadi patokan, bukan jamnya. Sampai sana mungkin paham ya Pak Nugroho ya? Bang, soalnya Iya. di Jepang tuh jam 8 malam tuh baru maghrib, nanti jam 3 pagi sudah matahari sudah terbit. Nah itu kan yang puasa, waduh. Tapi saya pernah baca di literatur Bang Arti, kalau puasa itu untuk kesehatan baik karena dia benar-benar membuang kotoran di dalam tubuh semua dibuang tanpa makan kan. Nah, itu Betul. apakah benar ya? Ada diterangin di hadis ya, Bang, kalau boleh tahu. Yang ya, jadi gini, kalau untuk soal kesehatan itu Pak, itu kan sebenarnya wilayahnya kesehatan ya Pak, wilayahnya medis ya Pak. Jadi begini, dari apapun yang keluar dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, itu sebetulnya berefek positif Pak bagi kita. Misal, salah satu misal, kenapa Allah melarang babi? Jawabannya kan banyak. Satu jawabannya, Ya. agar kita taat kepada Allah. Taatnya ini loh yang dihitung pahala. Taatnya ini loh. Nomor satu itu dulu ya. Nomor Ya, satu taatnya, takwanya ini loh. Ketika Allah melarang gini, jangan makan babi. Kemudian kita siap Allah, siap ya Allah. Ya, berarti taatnya nih yang dihitung nih, gitu kan? Tapi selain itu juga, ternyata secara medis juga Pak, secara medis itu juga daging babi ternyata mengandung cacing pita gitu loh. Ya, memang. Mengandung cacing pita. Mau apa ngeles kayak gimana pun juga, nyatanya daging babi mengandung cacing pita dan tidak baik bagi kesehatan. Gitu loh Pak, ya kan? Ya, Itu satu, daging babi. Kedua, puasa. Allah menyuruh kita puasa. Ternyata selain taat ya, taatnya ini yang dihitung kan. Taat, oke, siap ya Allah, aku taat puasa. Tapi di balik itu Pak, di balik itu ada manfaat yang berlebih. Salah satunya apa? Kesehatan. Ya. Nah, ketika manusia itu kesehatannya terjaga, Pak, percaya atau tidak, kondisi emosionalnya juga terjaga, Pak. Itu pasti itu, Pak. Iya. Orang kalau sakit, jangankan sakit yang aneh-aneh, sakit kepala aja. Wah, emosinya itu kemana-mana, Pak. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Sakit Betul. kepala aja, emosinya kemana-mana. Nah, orang berpuasa itu ketika diteliti ya Pak, saya pernah baca, tapi kalau nanti saya suruh tunjukkan datanya ya saya cari dulu. Tapi saya pernah baca, saya mengutarakan yang pernah baca aja. Ternyata ketika kita berpuasa, ketika perut kita dalam keadaan lapar dalam hitungan sekian jam, ya, bukan over ya Pak, bukan over ya, dalam hitungan sekian jam, ternyata itu mampu menyehatkan kondisi usus kita. Ketika usus kita, iya, karena ketika usus kita baik, ternyata itu berpengaruh terhadap kecerdasan berpikir kita. Itu berpengaruh. Kenapa? Karena didukung dengan kondisi badan yang fit, kondisi badan tubuh yang sehat, maka otak kita jadi lancar berpikirnya. Itu pengaruh ternyata, Pak. Pengaruh Ya, ternyata. memang benar tuh. Iya Pak Ardiansyah. Soalnya dulu waktu kecil saya kan ikut puasa tuh. Ternyata pada waktu saya SMP Pak ya, itu kan ada operasi, mau dioperasi usus buntu tuh, diharuskan puasa dulu. Disitulah oh ternyata memang puasa itu sebelum ada medis, puasa itu memang bagus kan gitu, iya kan? Betul, Pak. Kan kalau kita mau operasi kan pasti disuruh puasa dulu, nggak? Saya dulu juga Ngapa-ngapain. pernah puasa usus buntu juga pernah, Pak. Saya, Pak. Ya kan Sama. disuruh puasa dulu kan? Iya, puasa, Nah, Pak, itu. saya, Pak. Berarti secara Betul. medis kan memang benar, ya kan? Nah, Betul, Pak. itu jadi memang Dan kita juga satu merasakan Kanda seperti sedikit itu. ya Pak Nugroho. Mungkin Pak Nugroho selama hidup ini tidak pernah merasa kelaparan, merasa cukup. Mungkin makan 1 hari 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Dengan berpuasa kita bisa merasakan yang hidup kita cukup, tidak pernah merasakan kelaparan. Kita merasakan rasanya lapar ketika sedang berpuasa, sehingga ketika kita melihat orang lain yang butuh makan, kita perhatian karena kita pernah merasakan, oh kagak enak ya rasanya perut Ya, benar, lapar. Pak. Jadi Ya. jadi kita peduli terhadap sesama manusia, terutama orang-orang yang merasakan kelaparan. Nah itu diantaranya. Lanjut, Allah.
Iya. Itulah Selain yang, ya lanjut Pak, silakan Pak. yang di Bible tuh nggak ada pernah diterangin seperti itu kan. Ya yang jelas Kalau untuk begini puasa Pak. itu. Yang jelas begini, puasa itu kan dalam kondisi menahan lapar ya Pak. Menahan lapar dalam batasan tertentu ya kan. Bukan dalam batasan yang over kan begitu kan. Nggak mungkin kan kita disuruh puasa 24 jam, nggak ada itu dalilnya Pak. Nggak ada kita disuruh puasa 24 jam, nggak ada. Jadi puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah puasa-puasa yang memang masuk akal. Memang masuk akal. Puasa pada saat imsa ya kan sekitar jam berapa ya? Jam 4 gitu ya, kurang lebih jam 4. Terus sampai dengan maghrib jam 6 sore. Berarti kira-kira puasa berapa jam itu? 12 jam, 13, 14 jam. Kurang lebih 14 jam. Plus minus ya teman-teman ya. Kurang lebih 14 jam. Dengan puasa seperti itu, kemudian kita menahan lapar. Bukan cuma lapar ya Pak. Yang biasanya sulit ditahan itu bukan lapar. Kalau rata-rata teman-teman, haus. Ya, Menahan haus. Itu luar biasa gini apa ya? Luar biasa manfaatnya gitu loh Pak. Dirasakan oleh tubuh. Misal begini, orang yang semula kena diabetes nih Pak. ya betul. Diabetes. Gulanya langsung. Gulanya turun gara-gara puasa. Gitu loh. Gulanya turun. Tuh kan? Itulah Bang Arti, kita melihat tuh ya, kita ngomong jujur-jujuran aja ya, terlepas dari agama dan apalah ya. Nah, Iya. memang di Al-Quran diterangkan sedetail gitu ya. Cuma kalau di Bible kan cari ayat apapun nggak akan ada yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu, nggak akan ada yang gitu, ya kan? Nah, disitulah kadang-kadang kita ini apa namanya, kok bisa mengulas pada waktu itu, berarti kan tahun 700 Al-Quran keluar turun tuh, dia bisa mengulas seperti itu sampai dipakai sampai detik ini kan, seperti itu kan. Betul Pak Nugroho. Betul Pak. Itu ya kan, itu sampai kiamat pun dipakai itu, puasa segala macam itu. Soalnya kalau orang kanker tuh malah kadang-kadang disuruh dikurangi makan kan, biar sel kankernya makan sendiri kan gitu, saling makan kan gitu, ya kan, kurang lebih seperti itulah. Ya, bahkan bukan cuman puasa aja Pak, perintah Allah yang ternyata mengandung kesehatan Pak. Sholat itu ya Pak ya, adalah ibadah wajib bagi kami umat Islam, ibadah wajib bagi yang muslim, bagi yang berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan bagian yang paling terhormat dari tubuh manusia, paling terhormat, meletakkan di tanah sejajar dengan kaki. Untuk apa? Untuk tunduk patuh terhadap pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang paling terhormat. Coba misal begini. Kalau kita bercanda dengan teman kita ya kan, Ardiansa bisa aja, santai kita Pak. Ya. Santai aja. Ya, begitu kepala. Ardiansa bisa aja gitu kan. Tapi kalau ini Pak, Ardiansa bisa. Wow, itu harga diri Pak. Iya. Harga diri itu Pak. Betul nggak? Betul. Tapi ternyata Pak, Allah perintahkan kepada kita umat Islam untuk tunduk dan patuh terhadap aturannya. Taat nggak kau? Aku suruh sholat. Sholatnya dengan cara sujud, meletakkan bagian yang paling terhormat ini ke tanah sejajar dengan kaki kita untuk menyembah Allah. Manfaat kesehatan yang lain, Pak, ternyata peredaran darah itu akan lebih maksimal ketika dilakukan peredaran darah di otak itu dilakukan ketika sujud Pak. Itu maksimal Pak. Ketika ada saat-saat pada saat sujud. Nah itu. Saya pernah baca jurnal penelitian, ketika manusia sujud dalam beberapa detik ya, itu ternyata peredaran darah itu ke otak ini lancar Pak. Jadi lebih lancar dari yang nggak sujud gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi lebih lancar. Dan karena apa? Bangun paginya kan juga bagus Bang Arti. Bangun pagi. Oh iya. Kan
Betul Ya kan? sekali, Pak. Kalau itu sepakat Bangun saya juga, paginya Pak. itu, ya kan? Bangun pagi itu juga bagus. Bangun paginya terus sujud. Itu kan kalau dalam gerakan mungkin yoga kan kalau kita bahasa umum kan. Iya. Iya kan? Itu Jadi gini, Pak Nugroho, secara kesimpulannya sedikit. Kalau saya sedikit karena sudah sangat jelas sama Kang Ardi. Kesimpulannya, setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu mengandung manfaat. Mau dari sisi kedokteran, kesehatan, ataupun intinya bermanfaat kepada diri kita. Dan ketika Allah melarang di dalam Al-Quran, berarti di dalamnya ada sisi madharat. Nah, seperti contoh Allah melarang zina. Nah, maka terjadi penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, yaitu AIDS. Ya, na'udzubillah. Saya belum pernah menemukan orang poligami di Islam sampai ada yang mempunyai AIDS. Gak ada, belum pernah saya mendengarkan. Tetapi rata-rata AIDS itu ya na'udzubillah seperti ya cewek-cewek yang ya begitulah, pasti paham kan gitu. Jadi perzinahan gitu intinya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, menimbulkan penyakit tersebut. Bahkan sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Nah, terus termasuk tadi Kandarlian Syah B2 gitu. Itu banyak mudaratnya. Jadi intinya seperti itu, Pak Nugroho. Ketika Allah memerintah berarti banyak manfaatnya untuk diri kita, dan ketika Allah melarang banyak mudaratnya untuk diri kita. Seperti itu. Wallahu alam. Lanjut. Masya Allah. Ya betul, itu teman-teman ada yang ngetik di bawah. Salah satunya adalah sayap lalat, Pak. Sayap lalat. lalat. Sayap lalat. Nah, ketika dalam hadis ya, ketika sahabat Rasulullah ya, Ustadz Abu atau Rasulullah sendiri itu yang mau minum itu, sahabat ya? Sahabat. Ketika minumnya kemasukan lalat atau lalat ya, laler kalau kata bahasa Jawa. Laler itu. Ya. Nah, itu masuk sebelah gini kan, disuruh masukkan yang satunya lagi sama Rasulullah. Celupkan. Loh, kok malah dicelupkan? Bukannya jijik ya? Ternyata menurut penelitian, Pak, yang satu sayap mengandung apa namanya racun, apa namanya, bukan racun ya, apa sih itu namanya? Antibiotik. Penyakit. Antibiotik. Yang satunya antibiotik. Loh, kok bisa-bisanya gitu loh. Rasulullah sebelum ada penelitian kok bisa-bisanya itu loh. Ya, kuman atau bakteri, betul bakteri ya teman-teman. Terima kasih. Ya kadang begini Pak, saya menyampaikan kadang juga banyak kekurangan ya, mohon maaf. Jadi perlu ditambahin sama teman-teman yang ada di bawah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman di bawah, Masya Allah. Ya ini ada Bang Jibril, naik aja Bang, nggak apa-apa Bang. Nah itu. Nah, jadi itu memang sudah ada penelitian. Saya juga pernah baca Pak, pernah baca. Dan bagi saya nggak susah nyari penelitian seperti itu Pak, karena memang wilayah saya di wilayah penelitian gitu. Cuman begini kesimpulannya, loh Rasulullah kok tahu gitu loh, kok disuruh nyelupkan, itu keilmuannya tuh dari mana gitu loh Pak? Ada nggak yang ngajarin gitu sebelum Rasulullah ya, gitu? Itu kalau masih ada yang ngomong Al-Quran lah, hadis lah, itu Al-Quran terutama yang nulis orang tuh sudah nggak masuk akal kalau menurut saya loh ya. Ada yang memahami seperti itu nggak masuk akal, karena nggak mungkin gitu loh, ini kan? Iya. Itu jelas nggak mungkin. Betul. Ya kebenaran kan begini Pak, kalau dalam ranah pembahasan filsafat itu ada yang namanya kebenaran korespondensi Pak. Kebenaran korespondensi itu adalah suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta. Itu kebenaran korespondensi. Sedangkan 1400 tahun yang lalu Pak, belum ada bisa yang membuktikan kan secara ilmiah, betul nggak? Betul. Belum ada yang bisa membuktikan. Ternyata loh, seiring perkembangan zaman, kok ternyata ditemukan ternyata lalat ya, bukan nyamuk ya. laler yang hitam itu loh. Bukan nyamuk ya. Itu ternyata sayapnya yang satu mengandung bakteri, yang satu mengandung antibiotik. Nah, untuk sebagai penawar ini antibiotiknya dicelup baru dibuang. Walah, ternyata begitu. Masya Allah. Gitu loh. Padahal ya silakan Pak. Itu Bang Arti. Soalnya yang kita tahu kan,
itu dipakai tidak hanya zaman dulu aja, sampai besok-besok pun kepake terus gitu. Ya masalah sholat, bangun pagi, kenapa kita orang Jawa kan pasti disuruh bangun pagi kan gitu, ya kan? Iya. Nah, Betul. dibangunin suruh sholat. Ternyata memang kalau informasi dari Bang Ardi dan saya pernah baca buku tadi, sirkulasi darah itu bisa mengurangi potensial stroke kalau kita sholat pagi-pagi itu kan. Iya. Soalnya kalau jujur aja, kalau kayak kita orang Katolik, ini non Muslim lah, bangun pagi kan bangun jam 8, ngopi dulu, duduk nyantai ngopi ya kan, belum stretching lah bahasanya, olahraga kan nggak ada stretching, langsung ngopi, duduk nonton TV, mandi, nah nanti amit-amit tiba-tiba di shower kita langsung stroke kan gitu, karena nggak ada stretching tadi kan. Kalau pagi bangun kan biasanya sholat itu kan dia nggak ada sarapan dulu kan, pastilah. Betul. Bangun wudhu terus sholat, stretching badan kan, habis itu baru aktivitas. Itu mengurangi potensial stroke kalau di medis kan, kalau dilihat seperti Betul itu Pak, betul. Sejauh yang saya dapat Pak, sejauh yang saya dapat, apapun yang keluar dari Al-Quran dan juga hadis ya yang sahih, secara medis itu belum pernah bertentangan tuh Pak. Misal begini, Al-Quran menarasikan, Masya Allah, Al-Quran menarasikan tentang perkembangan janin tuh, ya kan? Ya itu, ya. Itu loh, satu dokter pun nggak ada yang bisa bantah sampai sekarang. Ya. Coba, dokter Sampai masalah mana? lebah madu tuh. Ya, sebelum ke lebah madu, maksudnya janin kita ini loh, janin ini loh Pak, kita ini loh, yang dulunya masih dalam bentuk sperma terus disemprotkan itu kan, lari ke rahim itu kan. Nah, perkembangan janin ini loh, itu pertanyaan saya gini Pak, Rasulullah kan ummi, kalau kata orang-orang ummi itu ada yang mengatakan tidak bisa membaca atau ada yang mengatakan tidak membaca kitab-kitab sebelumnya kan begitu kan. Tapi kesimpulannya Rasulullah tahu dari mana gitu loh perkembangan janin itu loh. Wong beliau bukan dokter loh. Coba. Ada MRI ya. Nggak ada MRI, nggak ada penelitian zaman dulu. Coba, ada nggak penelitian pada tahun 700 Masehi gitu, ada nggak? Dulu masih ngurusi perang dulu. Iya. Iya, bayangkan coba. Lah ya, padahal zaman segitu belum ada pengetahuan tentang itu. Loh, kok Rasulullah kok tiba-tiba membawakan ayat ini? Ternyata ayatnya dari Allah. Loh, ya wajar. Kenapa? Karena yang membawakan karena sumbernya adalah dari Sang Maha Benar. Berarti benar. Gitu loh. Sang pembuat kehidupan kan. Iya. Tahu langsung kan. Iya. Jadi Rasulullah diberitahu, ya tahu akhirnya. Gitu loh Pak. Jadi itu sesuatu hal yang masuk akal bagi saya ya. Masuk akalnya gimana? Iya, masuk memang, akalnya begini. Rasulullah tidak maha tahu, Allah maha tahu. Allah yang maha tahu ini memberikan kepada orang yang tidak tahu. Akhirnya jadi tahu. Kan begitu. Loh, itu masuk akal. Iya. Masuk akal itu. Justru mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, kalau teman-teman mukjizat itu bisa nggak dilogikakan? Loh, bisa. Logika mukjizat itu, logikanya gimana? Begini, mukjizat itu kan suatu keluar biasaan atau khawariul adad ya Ustaz Abu ya, khawarikul adad ya, betul Ustaz Abu ya. Nah, keluar biasaan yang dimiliki oleh manusia, keluar biasaan di atas manusia yang lain gitu loh, kemampuan yang dimiliki loh. Nah pertanyaannya, ini dapat dari mana? Loh ya simple. Kalau masuk akal ya masuk akalnya begini. Manusia yang tidak maha bisa ini, yang nggak punya apa-apa ini diberikan oleh maha yang punya apa-apa. Jadi bisa. Ya simple, masuk akal gitu loh. Iya. Loh masuk akal. Senyum Pak Karena Nugroho diberikan. ini loh. Senyumnya Pak Nugroho ini loh Bang Ardi. Senyumnya ini loh yang tanda tanya. Iya, ya senyumnya Pak Nugroho ini memang senyum senyum aura mualaf ini kayaknya Pak Nugroho. Tapi mau bagaimanapun juga tetap saya hargai keimanan Pak Nugroho. Mau bagaimanapun juga itu adalah hak pilihannya Pak Nugroho. Cuman di sini kan kita kan komalnya kan diskusi lintas agama. Ya, dan kami buktikan kepada teman-teman Kristen yang di bawah bahwasanya meskipun beda agama saya dengan Pak Nugroho, buktinya saya nggak saling hujat loh. Saya buktikan loh ini.
Betul nggak? Sepakat, tergantung lawan diskusi kita. Betul. Gitu loh. Saya kan banyak cari ilmu. Hujat. Apa ini? Bang Erik apa ini? Kita cari ilmu dan jawabannya itu tidak cari kesalahan dari jawaban, enggak. Memang kita merasakan sendiri kan seperti itu. Soalnya dalam kecil saya ikut puasa, Bang Ardi. Tapi gini Bang Ardi ya, memberikan Iya, informasi kepada orang yang sudah tahu itu. Pertanyaan ini untuk Bang Ardi, lebih sulit mana memberitahu kepada orang yang sudah mengerti dengan memberitahu orang yang belum mengerti, Bang Ardi? Gimana? Lebih sulit mana? Memberitahu kepada orang yang sudah mengerti dengan memberitahu kepada orang yang belum mengerti. Sulit apanya ini? Yang dimaksud sulit ini sulit apanya ini? Ya, sulit memberikan pemahaman. Oh, kalau memberikan pemahaman dan memberitahu itu beda. Kalau memberitahu itu begini. Pak Nugroho, garam ini asin. Nah, itu memberitahu. Kalau memberikan pemahaman, meskipun Pak Nugroho tahu garam itu asin, tapi Pak Nugroho nggak mau percaya dengan garam itu asin, ya itu beda cerita. Kalau memberitahu ya sekedar kita yang ngomong aja kan udah tersampaikan kan. Memberitahu itu kan transfer of knowledge, betul nggak? Memberitahu itu transfer of knowledge, pemberitahuan, pengetahuan. Tapi untuk paham dan tidaknya itu berbeda hal. Kalau memberikan pemahaman baru bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga butuh yang namanya butuh yang namanya narasi deskriptif untuk meyakinkan dia bahwasanya yang kita sampaikan itu gitu loh. Itu bedanya. Begitu bedanya. Nah, ini luar biasa ya keilmuan Kang Ardi. Ini nyambung terhadap ini Pak Nugroho. Kalau di Islam itu ada yang namanya ilmu mantik. Di dalam ilmu mantik dibahas, memang ini agak tinggi, tapi sedikit mungkin bisa dipahami ya. Ada yang namanya ilmu doruri dan ada ilmu nadhori. Ilmu doruri itu adalah ilmu yang memang tidak harus dipikir. Dalam artian ketika orang bertanya gimana rasanya garam, ya sudah asin gitu, tidak usah dipikirkan itu. Atau nah, ilmu yang sifatnya nadhari ini ilmu yang memang perlu memakai akal kita untuk mencari, untuk berpikir. Nah, seperti halnya orang Kristen menanyakan ketuhanan itu di dalam Islam, karena memang laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk, itu hanya bisa dirasakan. Sama seperti halnya begini Pak Nugroho, ketika Pak Nugroho menyicip yang mana garam itu rasanya asin, coba Pak Nugroho jelaskan kepada kami gimana asinnya garam gitu. Jelaskan dengan kata-kata Pak Nugroho. Itu hanya bisa dirasakan oleh lidah kita. Susah untuk menjelaskan asinnya garam gitu atau manisnya gula gitu. Karena itu ilmu rasa gitu. Nah, disinilah indahnya Islam gitu. Ada ilmu yang membahas tentang ketauhidan dan didukung dengan ilmu mantik. Justru ketika tauhid didukung dengan ilmu mantik, itu tauhid seseorang akan kuat. Ya contoh di dalam Islam itu yang pakar mungkinnya, yang ahli luar biasa itu akhidaman, itu mantiknya kuat gitu. Dan itu ada kitabnya gitu kan, Sulamul Munawwarok namanya, atau Syamsiyah, itu ada di Islam. Nah, ini betapa detailnya ilmu Islam seperti itu. Jadi begitu Pak Nugroho ya. Tapi begini ya, sebelum dilanjut Pak Nugroho, kalau boleh sharing nanti sama Kang Ardi ya sharingnya. Kenapa Pak Nugroho ini, apakah masih meyakini? Ini saya tidak mau mengganggu keimanan Pak Nugroho. Saya cuma bertanya ya, sharing-sharing aja gitu. Kami di sini saya pribadi sangat menghargai keimanan Pak Nugroho. Nah, menurut Pak Nugroho, Biblos ini termasuk firman Tuhan, kitab suci, atau bukan gitu? Atau ada firman Tuhan, ada yang bukan firman Tuhan? Mungkin silahkan sedikit dipaparkan. Kita sharing-sharing aja. Silakan Pak Nugroho. Kalau menurut saya ya, Biblos itu cerita sejarah ya. Sejarah. Menurut saya loh ya, sejarah. Karena sudah baca kan. Dan kalau ada Yesus berfirman itu kan info dari muridnya. Berarti kan semacam kita ngomong dulu Bung Karno memproklamirkan proklamasi. Nah, itu kan bukan Bung Karno yang ngomong langsung di situ, menginfokan aja. Nah, menurut saya sejarah, loh menurut saya. Tuh. Gitu Bang Abu ya, Strong.
Dan tadi ilmu mantik tadi kalau di Halo, Bang Abu ya? Ustaz Abu ya. Hui. Ustaz, Kalau ilmu Kandardi, bentar, ini istri saya ada nelpon, kebetulan kan malam Jumat liburnya Oke. santri saya lagi di luar. Nanti tunggu lagi istri saya Oke, nelpon aja. kalau Oke, ilmu siap, mantik siap, tadi siap. mungkin kalau di akademik tesis kali Bang Ardi. Bukan, Soalnya kalau- mantik itu seperti filsafat, Pak. Seperti Enggak, ya. Maksudnya gini, analisanya tadi kan kalau skripsi kan Bang Arti ngasih tahu, oh ini asin sudah titik di situ, ya kan? Nah, kalau mantik tadi kan naik level, oh asin, ya kan? Terus dideskripsikan asinnya gini. Nah, itu mungkin Iya. kalau di akademik masuk ke tesis kan? Ya, mantik itu kayak gini loh, Pak. Kayak gini loh, Pak. Salah satunya. Tidak ada bukti itu merupakan bukti bukan, Pak? Nah ini tidak ada bukti Ini itu filsafat merupakan ini, bukti bukan? Filsafat ini, Lah ya, agak filsafat ini, ya kan? ya betul nggak saya? Kalau saya salah tolong diingatkan ya Ustaz Abu ya. Kalau saya salah tolong diingatkan loh, serius loh ya. Karena Lanjut, saya lanjut, ya, nggak lanjut. paham loh ini. Saya kurang ya oke ya. Kalau saya salah tolong saya diingatkan, jangan dibiarkan saya salah teman-teman. Izin. Nah itu izin ya. Nah misal begini, tidak adanya bukti itu termasuk bukti bukan Pak? Menurut Pak Nugroho. Misal ini Tidak adanya bukti termasuk bukti bukan? bisa jadi termasuk bukti. Nah contohnya gimana Pak? Contohnya apa namanya? Katakanlah mohon maaf nih, gaib itu nggak ada, kita nggak pernah lihat pocongan kan, sasaran seperti itu, tapi itu ada kan gitu. Contohnya menurut saya. Salah satu contoh yang realis. Bang Erwin ini nuduh saya maling, Mbak. Bang Ardi kamu maling, gitu kan? Loh, saya maling. Iya kamu maling Bang Ardi. Wah gitu kan. Terus saya tanya kepada Bang Erwin, apa buktinya saya maling, Bang Erwin? Terus Bang Erwin bilang begini, Penting nggak ada kamu kan? maling gitu kan. Enggak, ya yang pokoknya kamu maling. Oh berarti nggak ada bukti ya? Ya pokoknya kamu maling. Kan nggak ada bukti nih. Dengan ketiadaan bukti tersebut menjadikan saya maling atau menjadikan saya bukan maling, Mbak? Bisa menjadikan Dengan- bukti bahwasanya Pak Arti maling karena dengan tadi yang tiada tadi, contohnya umpamanya didapat Tunggu. maling. Saya ulangi lah, Pak. Saya ulangi lagi, Pak. Bang Erwin menuduh saya maling. Ternyata bukan bukti bahwa saya maling. Oh, bukan maling, bukan. Tidak, berarti ketiadaan bukti dari Bang Erwin merupakan bukti kepada saya bahwa saya bukan maling, gitu loh. Betul. Nah, gitu. Gitu ya. Ya. Nah, begitu. Berarti Itu. gini Bang Ardia, tidak adanya bukti membuktikan bahwasannya itu terbukti bahwasannya Bang Ardi bukan maling kan? gitu? Iya, betul. Kayaknya Bang Arti Betul. selain jadi apologet harus jadi motivator nih. Bagus ini tadi bahasanya tadi itu. Jadi Waduh, jangan, Pak. Saya motivator Bagus tuh, apaan saya, Pak? Aduh, saya. Bukti bahwa tidak maling, betul teman-teman. Bukti berhubung ketiadaan bukti itu ketiadaan bukti, berhubung buktinya nggak ada, maka saya bukan maling. Kecuali kalau buktinya ada. Ardi kamu maling, apa buktinya? Lah ini CCTV-nya. Itu siapa? Oh iya ya itu saya. Berarti maling. Oh iya ya, itu bukti kan? Bukti. Tapi buktinya apa? Nggak ada kan? Berhubung nggak ada bukti, maka saya bukan maling. Jadi ketiadaan bukti dari Bang Erwin merupakan bukti bahwa saya bukan maling, gitu loh. Iya, masuk Bang Arti. Gitu. Itu salah satu, Pak. Salah satunya gitu, Pak. Tapi masih ada lagi. Misal begini. Bapak percaya nggak ada kebenaran mutlak? Ini percaya itu, percaya. 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 Bagi orang-orang yang lain mengatakan, kamu percaya nggak ada kebenaran mutlak? Oh, saya nggak percaya saya. Ketika dia jawab nggak percaya, ketika dia jawab nggak percaya gini, berarti kamu nggak percaya dengan kebenaran mutlak. Yes, saya nggak percaya dengan kebenaran mutlak. Pertanyaan saya kepada kamu,
Apakah kamu yakin dengan ketidakpercayaanmu itu? Iya, saya percaya. Saya yakin bahwa saya tidak percaya ada kebenaran mutlak. Loh, dia sudah menolak pemikirannya sendiri. Dengan dia yakin bahwasanya kebenaran mutlak itu tidak ada, itu menyatakan bahwasanya ketidakpercayaan dia adalah kebenaran mutlak. Betul. Ada yang nangkap nggak? Nangkap nggak? Nangkap. Nah itu. Mungkin kurang lebih gini Bang Arti. Kalau gelap tuh nggak ada, adanya gelap dan terang nggak ada. Kalau gelap itu ya karena tidak ada terang tadi, ya kan? Iya. Kalau terang kan nggak ada gelap, itu aja sebenarnya kan? Iya. Gitu. Jadi itu makasih teman-teman di bawah nangkep ya gitu. Terima kasih. Ya, itu salah satu. Itu sebetulnya itu bukan permainan kata-kata ya teman-teman, bukan. Sekali lagi itu bukan permainan kata-kata. Kalau permainan kata-kata itu ngeles. Nah itu ngeles itu baru permainan kata-kata, itu ngeles itu. Misal begini, iya ngeles itu. Nah itu permainan kata-kata itu ngeles. Tapi kalau yang ini tadi bukan. Kalau bukan. permainan kata-kata, kalau ditanya Yesus tuh manusia apa bukan? Oh bukan, nah itu permainan kata-kata ngeles. Iya. Yesus manusia bukan. Tuhan. Bukan. Nah, itu ngeles. Yang mati manusia apa Tuhan? Manusia. Loh, jadi yang benar yang mana? Ngeles. Ya. itu ngeles itu namanya itu. Ngeles. Pak Nugroho jangan nyindir yang biasanya loh. Jangan nyindir yang biasanya. Ngeles kalau gitu kan ngeles. Ya kita kan apa yang kita lihat dan fakta ya kita harus jujur kan, omong aja sudah kan gitu, apalagi. Iya betul. Gitu. Bang Jibril daripada di bawah naik aja Bang, temenin saya Bang. Iya Bang Jibril naik ke atas. Ya, naik aja, saya turunin Melani ntar. Enggak, pasti marah dia. enggak, bercanda Melani, bercanda. Dan gini Kanda ya, Pak Nugroho, di antara ilmu mantik itu di dalamnya ada satu ilmu yang mengatur, memang ilmu mantik ini merujuk mendukung terhadap ilmu tauhid. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ketika orang jago dalam mantik, maka ketauhidannya akan kuat gitu, karena antara akal dan kitab suci ini menyatu gitu, dalil akli dan nakli ini benar-benar menyatu gitu, sehingga kuat keimanannya. Dan di dalamnya ada yang menjelaskan seperti ini Pak Nugroho, sesuatu yang berlawanan itu tidak akan pernah bersamaan dalam waktu yang sama. Ya, sesuatu yang berlawanan tidak akan bersamaan dalam waktu yang sama. Contoh, ada gerak, ada diam. Ketika seseorang dikatakan gerak, berarti tidak ada diam. Ketika seseorang dikatakan diam, tidak ada gerak. Tidak mungkin ya, seseorang gerak dan diam dalam satu waktu. Itu hal sesuatu yang tidak mungkin gitu. Nah, ini sesuatu yang berlawanan. Nah, begitupun dengan Tuhan, Pak Nugroho. Ketika Tuhan dikatakan maha kuasa, dan kemahakuasaannya itu tidak bisa dilepas dari yang namanya Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan tidak maha kuasa. Sampai sini paham Pak Nugroho? Paham. Nah, maka ketika Tuhan sekarang menjadi manusia, apakah manusia ini maha kuasa? Saya Nah, tulis Tuhan menjadi, tapi ini hanya loh Pak, hanya pelajaran aja loh, biasa aja maksudnya. Sebentar Bang Ardi, biar Bang Jibril naik, saya permisi turun dulu biar ada kolom yang kosong. Mungkin Bang Jibril ada yang perlu disampaikan lebih mendalam lagi ya kan. Baik, Bang Abuya, Ustadz Abuya. MM di sini siapa? MM di sini. Lanjut dulu. Kanda Al-Hidayah. Ini Pak Hidayah. Oh iya, siap. Enggak apa-apa sih kalau dia dikasih permintaan naik terus. Belum. Kalau nanti udah ngasih permintaan naik baru Bang Erwin turun. Tapi kalau belum nih jangan turun dulu. Kasih permintaan baru. Ya karena dia itu nggak bisa dijambak, Ah sekarang begini. Ya, bisa dijambak. Tuhan ini misal begini Pak. Misal begini, Tuhan menjadi manusia. Tuhan ini kalau kita turunkan, Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Pasti Tuhan, kan gitu? Ya Tuhan. Ini simpel aja, Tuhan. Menjadi, tetap ya, menjadi. Karena bahasa Indonesia kan. Jadi, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Pasti bukan Tuhan. Karena manusia. Asalnya tetap manusia. Yang namanya manusia itu bukan Tuhan. Tetap manusia.
Iya. Nah, karena di dunia ini hanya ada dua, Pak. Satu, Tuhan. Dua, bukan Tuhan. Ini pengetahuan umum ya. Ya. Satu Tuhan, dua bukan Tuhan. Nah, ballpoint bukan Tuhan, laptop bukan Tuhan, mobil bukan Tuhan, planet Mars bukan Tuhan, bumi bukan Tuhan, surga bukan Tuhan, langit bukan Tuhan, batu bukan Tuhan, pintu bukan Tuhan. Ya kan gitu kan, Pak ya? Ya. Hanya ada dua gitu loh, Tuhan dan bukan Tuhan. Nah, ketika ada narasi Tuhan menjadi manusia, maka analisis logisnya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan. Turun pangkat. Masuk akal nggak, Pak? Kira-kira Tuhan menjadi bukan Tuhan. Masuk akal nggak coba? Ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, sebutannya apa? Sebutannya ya bukan Tuhan. Karena sudah menjadi bukan Tuhan. Gitu loh. Tapi Ya, dari turun pangkat teman-teman, tadi, Bang. iya, tapi dari teman-teman Kristen, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Loh, berarti Tuhan menjadi Tuhan. Oh, salah. Loh, disalahkan lagi padahal sudah saya catat gitu loh, Pak. Jadi meskipun di sini dijawab Tuhan atau dijawab bukan Tuhan, kedua-duanya tetap melawan doktrin keimanannya, Pak. Misal begini, Tuhan ini Tuhan bukan Tuhan, menjadi ini menjadi, manusia Tuhan bukan Tuhan. Oke, ini misal Tuhan ya, berarti Tuhan menjadi Tuhan. Nah, masuk akal nggak Tuhan menjadi Tuhan? Ngapain coba? Tuhan ya Tuhan, ngapain menjadi Tuhan? Betul nggak? Betul nggak, Pak? Betul, betul. Bang. Nah, gitu. Apalagi ditulis gini, firman menjadi daging kan aslinya kan kai hologos sars egin itu gitu kan, Pak? Iya. Ah, daging. Sekarang saya tanya, firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan lah itu. Tuhan. Menjadi ini apa? Iya, tetaplah menjadi bahasa Indonesia. Menjadi. Daging ini Tuhan bukan? Bukan. Maka kesimpulannya ini simple loh, ini ilmu simple. Kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul nggak, Pak? Betul. Loh, ini simple. Sangat-sangat simple sekali. Di Yohanes 1:14 kan di sini kan dituliskan bahwasanya firman telah menjadi manusia. Yang saya ragukan begini, Pak. Yang saya ragukan begini. Ini Yohanes 1:14. Ini kan berhubung dia kan apa ya, Pak ya? Terpengaruh dengan filsafat Philo kan, Pak. Terpengaruh dengan filsafat Philo. Maka munculnya adalah firman itu telah menjadi manusia. Kalau ini diibaratkan ke Yesus, berarti firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini siapa? Yesus kan? Nah, berarti Tuhan telah menjadi Yesus kan begitu? Atau Tuhan telah menjadi bukan Tuhan? Loh, ini gimana? Tuhan telah menjadi bukan Tuhan. Kan gak masuk akal gitu loh, Pak. Iya. Karena ada hal-hal yang mustahil bagi Tuhan. Misal begini, Bapak percaya nggak, Pak Nugroho percaya nggak? Tuhan itu konten ini suka ngakal-ngakali Tuhan, Kang. Lanjut. Iya, ya, oke ya. Sekarang masuk akal nggak, Pak? Misal begini, Tuhan melanggar janjinya sendiri, bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Bisa tapi nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin, berarti nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya, nggak mungkin kan? Intinya begini, Tuhan melanggar konsisten lah. Iya, janjinya. Berarti ada sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Apa? Salah satunya yang mustahil, Tuhan mustahil melanggar janjinya. Betul nggak, Pak? Iya. Betul. Prestasi nggak mungkin Tuhan prestasi. Apalagi Tuhan yang maha kuasa ini, maha kuasa, berubah menjadi tidak maha kuasa. Tidak maha kuasa. Mungkin nggak Tuhan yang maha kuasa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa?
Ya nggak mungkin, karena ketika dia menjadi posisi tidak maha kuasa, maka sebutannya bukan Tuhan. Loh, ini simple loh Pak, simple ini Pak, iya kan Pak? Makanya ada sifat-sifat mustahil bagi Allah kalau di dalam Islam Pak. Ada sifat mustahil bagi Allah. Allah maha mendengar kan? Maka mustahil Allah itu maha tuli Pak. Mustahil. Mustahil Pak. Allah maha berfirman. Mustahil Allah itu maha bisu Pak. Mustahil Pak. Allah maha melihat. Mustahil Allah itu maha buta Pak. Mustahil Pak. Allah maha kuasa, mustahil Allah itu tidak maha kuasa. Jadi ada sifat kemustahilan bagi Allah. Apa? Jadi sifat kemustahilan itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Nggak mungkin Allah menjadi bukan Tuhan, itu nggak mungkin. Tuhan menjadi bukan Tuhan, bisa nggak? Kadang teman-teman Kristen begini, oh Tuhan kami bisa menjadi apa saja. Oh iya kah? Iya, hebat dong. Iya, Tuhan bisa menjadi manusia nggak? Bisa. Tuhanmu bisa jadi apa saja? Bisa. Bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Hah? Apa? Gimana? Tuhanmu menjadi bukan Tuhan bisa nggak? Oh, itu pertanyaannya salah lah. Mulai. Betul nggak teman-teman? Mulai bertabrakan. Iya. Jadi harus saya akui Pak. Memang doktrin yang tidak masuk akal itu, ya mohon maaf, ini bagi saya pribadi ya Pak. Doktrin itu ada yang doktrin yang bagus ada. Misal begini, dari kecil didoktrin, anak kamu harus selalu bersedekah. Karena bersedekah itu bisa melancarkan rizkimu. Sedekahlah terus sedekah. Ternyata lancar terus. Itu doktrin yang baik itu Pak. Doktrin yang masuk akal juga. Gitu loh Pak. Masuk akal itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Nugroho setiap hari Jumat gitu loh. Sama. Luar biasa Pak Nugroho ini teman-teman. Gitu loh. Jumat berkah, beliau juga Masya Allah luar biasa ya kan. Nah, ada juga doktrin yang nggak masuk akal. Yaitu doktrin yang melawan akal tentunya. Ini kamera saya lambat ya kayaknya ya. Aduh, wah kacau ini kameraku ini, kenapa ini? Wah, aku tutup dulu aja lah. Suaraku jelas nggak ini? Bagus Bang. Tadi kayaknya kameraku ngambek ya. Cek. Halo. Bagus kok, bagus. Aman, Kanda aman. Dan mohon maaf ya para guru, saya lagi di luar noise, jadi saya mute dulu, tapi saya monitor. Iwan Pila jangan lupa di tap ya, di tap. Lanjut Kandardi, aman kok. Tadi buka kamera aman. Oh aman, coba aku buka kamera lagi ya. Aman. Tes. Coba. Tes. Aman. Nggak delay ya? Bang Jepang. Nggak delay. Nggak delay ya? Delay nggak? Aman. Enggak, Bang. Aman, Bang. Oke, aman. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya ini hanya bukan pelajaran ya, Pak. Ini hanya bahasan sederhana, Pak. Bahasan sederhana yang notabene diyakini oleh teman-teman kekristenan itu sendiri gitu loh, Pak. Sehingga jawaban yang saya tulis ini kadang Pak, itu adalah jawaban mereka sendiri yang mereka tolak sendiri. Gitu loh. Menurut hati dia ya, menurut pikiran dia sendiri. Ya, kan saya tanya, Tuhan menjadi manusia. Saya tanya nih, Tuhan ini Tuhan bukan? Oh Tuhan. Oke. Menjadi manusia. Manusia ini Tuhan bukan? Oh bukan Tuhan. Nah, oke. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Oh enggak, salah itu. Nah, kan repot. Dia yang jawab sendiri, saya yang disalahkan. Gitu loh. Akhirnya diganti sama dia, Pak. Diganti. Ada yang revisi, ada. Oh itu Tuhan itu. Oh Tuhan. Iya, oke. Berarti Tuhan menjadi Tuhan, gitu. Tuhan menjadi Tuhan. Sama aja Tuhan berarti. Lah untuk apa menjadi Tuhan kalau memang Tuhan? Nah, kan gitu. Ada yang mengatakan kalau ilmiah mereka ngawur jawabnya. Kalau ditanya ilmiah banyak yang ngawur jawabannya. Iya, seperti simpelnya begini. Yesus itu dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Saya tanya, natur ilahi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Nah, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan?
bukan Tuhan. Berarti Yesus itu punya dua natur. Satu natur Tuhan, kedua natur bukan Tuhan gitu. Oh enggak gitu.